Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Teman-teman yang kasih mawar, terima kasih. Silakan muslim-muslim yang lain datang kemari, jawab. Buktikan kalau kamu tidak menuhankan Allah dan Muhammad secara bersamaan. Yuk. Tidak ada yang menuhankan Muhammad. Siapa ini muslimin? Oke muslimin, saya tanya dulu sama kamu. Siapa yang harus lebih kamu taati, Allah atau Muhammad? Allah. Berarti Muhammad gak usah ditaati. Ditaati sebenarnya. Aduh, siapa yang harus lebih kamu taati antara Allah dan Muhammad? Allah. Oh bukan, berarti Muhammad gak perlu kamu taati. Muhammad itu nabi. Ditaati Yang ditanya apa? Udah kau tidur di bawah. Yang ditanya apa? Muhammad itu nabi. Yang ditanya apa? Saya nggak tanya Muhammad itu mau tukang jualan pisang goreng, mau dia sih, bukan itu yang saya tanya sama kamu. Gimana nih Pak Reza? Menyadarkan saudara-saudara Anda sesama muslim ini gimana Pak Reza menurut Anda? Kalau masalah ketaatan kan itu ada dasar hukumnya Kang. Harus sesuai dengan perintah Quran. Sebentar, ini saya bikin formasi anu aja lah, ini karena nggak jelas begini. Saya bikin formasi anu dulu ya, saya bikin formasi ini ya, karena kayak gini jadi nggak jelas ini diskusi kita teman-teman. Pak Sopi monitor. Aku bikin formasi dulu debat sama muslim ya Mbak Sopi ya, di bawah dulu ya. Oke. Sorry ya Mbak Sopi ya. Sebentar, ini formasinya kita rubah dulu ya teman-teman ya. Sebentar, siapa ini kira-kira yang menghadapi saya ini? Coba mantanmu di bawah dulu. Aku bikin 2 lawan 1 ya. Sebentar. Kirzan. Coba 2 lawan 1 yuk. Silakan. Dede Herdiana dan Pak Reza. Pak Reza muslim mengaku menuhankan Muhammad. Dede Herdiana masih munafikun, tidak mau mengakui Muhammad tapi dalam hatinya menuhankan Muhammad. Silakan. Jadi begini Kang ya. Boleh saya dulu. Kalau kan saya sebagai muslim gitu ya, kan segala sesuatu itu kan ketika masalah ketaatan itu kan harus dilihat dari sumbernya gitu. Apa sumbernya? Yaitu Quran gitu. Ketika Quran berbicara ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Nah, kan itu yang harus kita taati kan ada 3 Bang. Kalau di Quran gitu ya. Yang pertama itu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Dan tanda kutip tuh orang-orang yang beriman itu yang ya, tapi kalau kamu harus mendapati perselisihan di antaranya, maka harus kembalikan kepada siapa? itu masalahnya sampai sekarang antara Allah Rasul dan antara Allah dan Rasul. Sebentar, beda itu beda. Gini, ketika kamu mendapati perselisihan, maka harus kamu kembalikan ke siapa? Masalahnya tidak ada perselisihan. Aduh. Menurut ayat itu, coba baca itu sampai selesai. Baca. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, langsung kelanjutannya Pak. Nah itu ketika ada perselisihan kan Nah, ketika ada perselisihan, maka kamu kembalikan ke siapa? Perselisihan itu di tingkat orang yang beriman, bukan di tingkat Rasul Bang. Iya, ketika ada perselisihan di antara alim ulama, di antara amir, harus kamu kembalikan ke siapa? Ya kepada Allah kalau misalkan ada perselisihan. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya, berarti siapa yang paling tinggi? Ya sebagai Allah kan Allah memberi yang Allah dan Rasulnya. Udah dibilang kan kamu itu, aduh gimana sih kamu itu? Selalu Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Gimana sih kamu itu? Sepakat. Aduh, sulit benar kamu itu. Allah dan Rasulnya itu tidak ada yang bertolak belakang Bang. Oke, sekarang saya tanya, Allah memerintahkan di dalam Quran untuk mengatakan yang benar, betul atau tidak? Betul. Di Quran surat berapa? Al-Haqqu. Kalau ayatnya saya nggak hafal tapi mungkin. Oke, dikatakan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, katakanlah qaulun sadida, katakanlah perkataan yang benar, betul? Betul nggak? Betul. Oke, dalam hadis boleh nggak berdusta? Tidak boleh lah. Di dalam hadis Muhammad Rasul membolehkan umat Islam berdusta dalam 3 hal.
Yang 3 hal apa, Bang? Ya, yang jelas membolehkan berdusta dalam 3 hal. Itu yang mungkin yang 3 halnya itu kan sifatnya negatif, harus tahu aja. Oke, berbohong dalam 3 hal itu sama saja mengatakan yang benar nggak? Jadi maksudnya yang 3 hal itu apa dulu? Nah, kalau orang awam kamu dibawa dulu. Orang awam aja. Naik. Kapan gitu ketemu sama yang ini? Ya gimana Pak Reza ini, Pak Reza? Ya bang, gimana bang? Ardiansyah. Ardiansyah, Ya, Bang. Muslim. Ya. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ya gimana? Ardiansyah, Apanya yang gimana, Bang? sudah barusan datang atau sudah dari tadi nyimak atau bagaimana makanya saya ini? Ya, saya sebenarnya sudah dari tadi nyimak. Ya bagaimana makanya saya tanya bagaimana itu bagaimana yang tadi itu gitu loh. Ya, yang mana dulu ini, Bang? Kan banyak sekali itu pertanyaan Abang itu. Cuman satu aja, kenapa kamu masih munafik dari menuhankan Muhammad? Di hatimu menuhankan Muhammad tapi di mulutmu tidak. Pak Reza ini Muslim, dia sudah mengakui menuhankan Muhammad, kenapa kamu masih munafik? Mana sih? Pak Reza menuhankan Muhammad? Ya bang. Oh iya tuh, sekarang Ardiansyah, kamu mau jujur seperti Pak Reza apa mau munafik? Enggak, di sini saya mau tanya dulu sama Bang Reza, atas dasar apa Bang Reza menuhankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke bang, terima kasih. Tadi udah saya jawab bang, dasarnya. Nah, paham saya itu sudah saya sampaikan tadi. Kalau memang betul abang dari tadi menyimak, tentunya abang sudah dapat, sudah paham dong. Enggak, masalahnya saya baru Bang bergabungnya tadi, hanya dengar sepotong-sepotong aja. Silakan Pak Reza. Nah, jadi gini bang ya, paham saya itu kalau kita kembali aja lah cerita lagi ya. Terkait masalah saya itu menuhankan Nabi Muhammad itu tadi bang alasannya ya, yang jelas karena dasar cinta dan sayangnya saya kepada Nabi Muhammad SAW, saya berhak dong, pribadi saya berhak dong untuk menuhankan Nabi Muhammad tersebut. Dan pun saya itu tidak pernah mempengaruhi ataupun mengarahkan orang lain untuk sepaham dengan saya. Itu paham saya loh gitu. Dan di sini paham saya itu perlu saya sampaikan. Tanpa adanya Nabi Muhammad, saya tidak akan pernah kenal dengan agama Islam ataupun Al-Quran. Saya tidak akan pernah. Dan seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi kalau memang Nabi Muhammad tidak ada, namanya yang ada hanya Tuhan yang diyakini oleh Bang Hos, bisa jadi saya ke sana gitu loh. Jadi disinilah rasa syukur saya itu, saya bisa mengenal Islam karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Dan salah satu lagi, di dalam kita beragama Islam, baik itu di bermasyarakat ataupun di dalam sholat, kita itu selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita meminta, memohon, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil mahsyar kelak nanti, gitu loh bang. Jadi ini keterkaitannya antara Allah dan Nabi Muhammad. Oke, seperti yang kawan-kawan tadi sampaikan, ini bedanya ada, itu memang jelas ada sih bedanya. Siapa sih yang mengatakan itu tidak ada? Dan saya itu tidak pernah mengatakan Muhammad itu adalah Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Saya nggak pernah mengatakan itu. Allah ya Allah, Allah itu esa, tidak bisa diganti-ganti nama. Nah itu menurut paham saya bang, terkait dengan syahadat bagi kita Islam. Kalau seperti itu berarti Bang Reza ini ya tidak menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setara dengan Allah, begitu maksudnya Bang? Disinilah makanya saya perlu kasih tahu kepada kita semua teman-teman Muslim. Makanya sebelum kita ditanya bang, kita lihat dulu, kita teliti dulu, telisik dulu apa pertanyaan tersebut. Jangan kita langsung sempoyongan, langsung mengasumsi pendapat kita langsung. Kita lihat seperti tema yang dibuat oleh host ini. Coba abang secara jujur lihat dan baca dan simak apa arti daripada pertanyaan host ini. Mungkin abang tahu apa jawabannya, tapi jawaban jujur ya bang ya. Iya. Coba abang simak, teliti apa pertanyaan dari bang host ini. Begini Bang ya, kalau definisi Tuhan, ya kita menyembah Tuhan itu sendiri Bang. Nah, ketika Gak nyambung juga Ardiansyah ini. Ardiansyah, coba kamu baca dulu pertanyaannya itu. Iya, sekarang gini, saya mau jelaskan dulu. Gini. Ini Pak Reza ini dia Muslim, dia mengaku menuhankan Allah dan menuhankan Muhammad. Cara menuhankan Allah itu dengan cara menuhankan Muhammad. Nah sekarang kamu saya tanya dulu, kamu bisa baca nggak? Ya bisa. Silakan dibaca. Nah, buktikan Anda dan Muhammad. Oke, sekarang saya tanya dulu. Kalau Saya tanya dulu. kalau saya menuhankan Allah,
Enggak, saya tanya gini loh, apa buktinya kalau kamu menuhankan Allah itu buktinya apa? Ya, buktinya saya menaati Allah. Apa? Ya, buktinya saya menaati Allah. Ya, Menyembah Allah itu buktinya saya ngapain? Tidak menuhankan. Menyembah Allah itu ngapain? Menyembah Allah itu ngapain? Pertanyaan abang ini sangat simpel Ya bagi kan? saya. Kamu aja ditanya menyembah Allah ngapain, bingung. Saya menyembah Allah karena Iya, menyembah Allah itu ngapain? Ngapain menyembah Allah itu? ya karena Menyembah Allah itu. ya karena di Oh, bengak bener ini orang ditanya menyembah Allah ngapain kok, karena bengak kok, bengak. Di bawah kok. Yang dungu-dungu setengah mati, dungunya di bawah. Menyembah Allah itu ngapain? Karena dia memerintah. Ngapain menyembah Allah itu perbuatan apa? Kok karena disuruh. Minumin air comberan itu kalau kayak gitu caramu. Al-Barkani. Halo. Muslim. Muslim, Sudah menyimak dari tadi? nyimak. Oke. Apa buktinya kamu tidak menuhankan Allah dan Muhammad? Saya nanya dulu, apa Muslim nggak? Kristen. Pak Reza yang Muslim. Dia menuhankan Muhammad. Pak Reza Muslim, dia sudah mengaku menuhankan Muhammad. Tinggal kamu yang masih munafik. Ayo. Kalau ngomong hati-hati, jangan bilang orang-orang munafik loh. Oke, kita buktikan kamu munafik atau enggak. Sekarang saya tanya. Buktikan kalau kamu tidak menuhankan Allah dan Muhammad. Ya karena kamu bukan orang Muslim, itu jawabnya mau gimana? Ya, kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah sana. Nggak bisa jawab kok kan? Muter aja. Orang yang ditanya apa, yang dijawab apa, muter. Kau aja bingung menuhankan Allah itu ngapain? Muhammad Ali. Ya bang, Islam bang. Oke, sudah nyimak dari tadi? Baru nyimak nih bang. Oke, coba silakan baca. Buktikan Anda tidak menuhankan Allah. Dan Anda tidak menuhankan Allah. Menyebut Muhammad nggak? Siapa di hadapanmu waktu itu? Apa? Kamu bersujud di hadapan Allah, kepada Allah gitu. Iya bang. Oke. Allah. Allah. Itu kamu hanya berkomunikasi Tidak. Yakin kamu? Oke, baik. Ya. Baik. Hanya kepada Allah atau dan kepada Muhammad. Oke. Oke, waktu kamu mengucapkan assalamualaikum itu, di situ siapa? Waktu saya sholat ya. Di situ siapa? Assalamualaikum, salam sejahtera kepada engkau. Engkau di situ siapa? Wahai Nabi Muhammad. Siapa di situ? Nabi Muhammad bang. Muhammad. Berarti kau ngomong sama Muhammad nggak? Di atas izin. Berarti kau ngomong tadi. Kau ngomong waktu kau sholat, kau kata-katanya hanya ngomong sholat, kau kata-katanya hanya ngomong juga bang. ngomong sama Muhammad. Berarti sholatmu itu di hadapanmu itu ada siapa? Ada Muhammad dan Allah bang. Iya. Makanya saya bilang kamu itu tidak mungkin kamu itu menuhankanmu Allah saja, harus Muhammad juga. Ya benar bang. Sekarang kalau kamu nggak percaya lagi, ya iya harus dua-duanya. Bisa nggak kamu mencintai Allah saja, nggak mencintai Muhammad? Dua-duanya saya cintai bang. Iya.
Karena cara kamu mentaati Allah itu dengan cara mentaati Muhammad. Cara kamu mencintai Allah itu dengan cara mencintai Muhammad. Betul nggak? Betul sekali bang. Ya iya. Masalahnya kenapa sekarang kamu tidak mengikrarkan bahwa kamu menuhankan Muhammad seperti Pak Reza? Takut pasti kan? Karena takut kamu takut orang-orang. Pak Reza coba kamu tanya, apakah Pak Reza Muslim? Apakah Pak Reza Islam? Apakah Pak Reza Muslim? Ya bang, ya bang, ya Pak Reza Islam? Islam, Islam. Coba Pak Muhammad Ali tanya dia, apakah dia menuhankan Muhammad? Coba tanya Ali. Apakah Pak Reza menuhankan Muhammad? Ya alhamdulillah menuhankan bang. Tuh, jelas. Iya bang. Cukup? Iya bang, tapi gini bang ya. Oke, Nah. itu hak Reza bang, ya kan. Saya nggak bisa ngapai hati dia kan, itu udah hak dia juga ya. Tapi kalau hak saya, Allah itu ya Tuhan saya, Nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan kayak Allah itu sebagai presiden dan Nabi Muhammad sebagai wakil presiden. Oke, kalau presidennya pergi, berarti yang jadi presiden siapa? Muhammad Ya iya, berarti Muhammad bisa mengambil alih nggak? Jabatan Allah nggak? bisa. Ya iya. Bisa-bisanya kamu bilang gak menuhankan Muhammad kalau gitu, waduh. Contoh nih, presiden sedang meninggal. Berarti yang kamu harus kamu presiden kan siapa? Yang harus saya jadikan presiden ya dipilih lagi bang presidennya bang. Iya, wakilnya gimana? Terus dia fungsi wakil itu apa? Wakil itu kan memegang jabatan presiden ketika presiden itu tidak ada. Iya bang. Itu kan kalau di dunia, kalau di akhirat beda bang. Ya beda bagaimana dong? Kalau di Ya kan juga bedanya kayak mana? beda bang. Halo Asta. Kalau di dunia ya bang. Aduh, Asta ini berisik. Oh bang. Gimana? Kalau di dunia presidennya meninggal ya yang menggantikannya wakil presiden. Tapi kalau di akhirat beda bang. Allah nggak pernah mati bang. Baik, saya tanya sama kamu gini. Muhammad sudah mati? Muhammad sudah mati, ya betul. Oke, ketika kamu mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi Muhammad, di situ mendengar? Ya Muhammadnya mendengar gitu bang maksudnya. Kamu mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan Nabi itu Muhammad itu dengar nggak dia? Dengar bang. Iya, berarti Muhammad mau mendengar nggak? Nah mendengar juga bang. Ya iya. Tapi kalau abang bilang kan kalau presidennya mati siapa jadi presidennya, pasti Muhammad abang bilang kan itu kalau di dunia bang. Nah seperti itu. Oke, Lain lagi, lain cerita. waktu Muhammad di bumi, waktu Muhammad masih hidup di dunia, siapa yang menjadi Tuhannya orang Islam? Ya Allah lah. Ya Allah bang. Oh, tapi gimana cara mentaati Allah itu? Mentaati dia bang, mentaati dia ya Kan mentaati Muhammad gimana? Iya. Cara mentaati Allah bagaimana? Sholat. Bukan, caranya mentaati Allah itu dengan cara mentaati Muhammad, betul nggak? Iya bang. Ya iya, makanya saya bilang berarti Muhammad itu adalah Allah yang kelihatan, betul nggak? Dia nggak Allah bang. Nih. Muhammad itu bang. Saya tidak bilang dia Allah, saya bilang dia itu Allah yang kelihatan, betul atau tidak? Abang bilang Meninggal kan? Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu menyakiti, sebentar, kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu menyakiti Allah nggak artinya? nggak tadi awal Sebentar dulu. Kalau kamu nggak percaya Muhammad itu adalah Allah yang kelihatan, nih, kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama aja durhaka kepada Allah nggak? Iya bang betul. Betul. Kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama aja dengan menyakiti Allah nggak? Iya bang betul. Betul. Kalau kamu patuh sama seorang manusia makhluk bernama Muhammad, kamu sama saja dengan mentaati Allah nggak? Iya bang betul. Betul. Makanya saya bilang sama kamu, lantas bagaimana kamu tidak mengatakan bahwa Muhammad itu perwujudan dari Allah? Tapi kamu nggak sadar gitu loh, masalahnya kamu nggak nyadar. Nabi Muhammad itu mukanya kayak nampak. Iya bang percaya setengah cahaya Allah itu dikasih kepada Nabi Muhammad bang. Iya makanya saya bilang kamu itu sebenarnya menuhankan Muhammad juga. Enggak, Gimana bang. sih kamu? Enggak bang. Ya udah gini. Kalau seseorang
dia patuh kepada syaitan, mencintai syaitan, apakah dia menuhankan syaitan? Udah gini aja bang. Sebentar. Kalau ada seorang manusia dia mencintai syaitan, mengikuti syaitan, taat kepada syaitan, patuh kepada apapun yang diperintahkan syaitan, maka apakah dia menjadikan syaitan itu sebagai Tuhannya? Kau yang syaiton. Takut dia menjawabnya, sudah. Sungguh sulit ini, saudara. Kenyataan ini diakui, saudara. Bang itu istri saya bang. Marah dia bang, maaf bang. Oke, Muhammad Ali, saya tanya kamu dengan jujur, pakai logikamu. Ketika ada seseorang, Bang, payah istri saya bang, saya keluar dulu bang. iya, katakan kepada dia bahwasanya, hai wanita, akalmu hanyalah separuh laki-laki. Gitu. Oke, Bang Reza, gimana Pak Reza? Ada yang mau disampaikan pesan? Oke bang, terima kasih bang. Kalau boleh janganlah dibiarin orang berantem bang. Itu tadi hampir berantem orang itu bang. Karena berat ini Pak Reza, ini berat. Seperti Pak Reza lah, Pak Reza mengakui menuhankan Muhammad. Tapi umat-umat muslim itu kan banyak yang salah paham. Karena memang ilmunya itu tidak dalam seperti Pak Reza gitu loh. Saya nggak berilmu Ya dalam, kan? bang. Saya orang bodoh loh bang. Iya, tapi setidak-tidaknya Pak Reza itu memiliki sebuah pemahaman yang dalam tentang Islam. Dengan cara apa? Dengan cara mengakui bahwa Pak Reza menuhankan Muhammad. Seperti itu. Begini loh bang. Intinya buat saya itu kan di kami agama Islam. Setelah akhir zaman ataupun dunia ini nanti, kita katakanlah dulu hari kiamat, di hari pembangkitan nanti, yang kita harapkan itu yang pertama sekali itu syafaat Nabi Muhammad SAW gitu. Iya. Artinya seorang muslim itu hidupnya wajib dikendalikan Muhammad nggak? Ya betul bang. Kalau Iya, makanya saya bilang Bang Reza menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena hidupnya dikendalikan oleh seorang manusia bernama Muhammad. Kamu harus begini, kamu harus belok kiri, ke kiri. Muhammad bilang kamu belok kanan, kamu harus ke kanan. Kan kamu harus menyerahkan hidupmu dikendalikan Muhammad. Makanya saya bilang Pak Reza, kenapa Pak Reza tidak menyerahkan diri supaya dikendalikan oleh Yesus, oleh Roh Kudus? Tapi Pak Reza malah memilih dikendalikan oleh Muhammad. Kalau Pak Reza mau dikendalikan oleh Muhammad, kan pasti Pak Reza ujung-ujungnya nanti harus pergi ke Mekah. Betul tidak? betul, alhamdulillah insya Allah. Iya. Dan di Mekah nanti ngapain? Aku nggak sampai ke sana bang. Oke lah Pak Reza, nah, kita sambung dulu dengan muslim-muslim yang lain ya. Oke pak. Oke, terima kasih Pak Reza. Kita sambung muslim-muslim yang lain ya. Kita kasih semangat dan tepuk tangan dulu kepada Pak Reza, saudara-saudara. Berat ini, berat saudara-saudara. Sungguh sulit dan berat saudara-saudara. Ya. Berat saudara-saudara, berat. Terima kasih teman-teman yang kasih gift, yang kasih banyak. Ya. Cikgu Muslim. Cikgu Muslim. Ya, Muslim. Oke, Asta Muslim. Muslim. Ya, silakan buktikan bahwa kalian tidak menuhankan Muhammad. Yuk. Tanya ke siapa dulu? Ya bang. Oke, gini. Asta, kita logis-logis nih orangnya. Asta ini agak mendingan gini. Gini Asta. Kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Setuju? Iya, garis bawah dulu dong. Setuju. Aduh, jangan mutar-mutar. Saya tidak mau. Kalau nggak setuju bilang nggak setuju. Kalau setuju bilang, Cikgu bilang setuju. Oke, mantap Cikgu. Oke, Cikgu. Kalau seseorang dikendalikan oleh syaiton nirozim, maka orang tersebut dapat dikatakan menjadikan syaiton itu sebagai Tuhannya. Setuju? Betul. Baik. Jikalau seseorang dikendalikan oleh Allah, hidupnya dikendalikan oleh Allah, maka orang tersebut telah menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Setuju? Setuju. Nah, oke. Sekarang saya tanya, sebagai seorang Muslim, bukankah seorang Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Nabi Muhammad sebagai ikutan kami. Iya, artinya kau harus ikut Muhammad kan? Muhammad bilang kiri, kau kiri. Muhammad bilang kanan, kau kanan. Iya, makanya saya bilang kau dikendalikan Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa kau tidak ngaku bahwa kau menuhankan Muhammad? Bukan. Kenapa enggak kau menuhankan Muhammad? Saya bagi paham gue aja sah.
dalam Islam ini cukup jelas. Kami tahu yang mana Tuhan kami dan mana Rasul kami. Cigu dengar Cigu, dengar pelan-pelan Iya. Cigu ya, Cigu pelan-pelan, jangan emosi, Iya. renungkan baik-baik ya. Nanti suatu saat kamu Cukup akan sadar. renung sudah. Gini, Cigu, Ah, kau menjadi Islam harus hidup dalam suatu keadaan dikendalikan oleh Muhammad. Setuju atau tidak? setuju. Setuju. Nah, tadi sudah aku Sebab bilang. kami, Sebentar, tadi sudah aku bilang. Sebentar. Jangan kau panik. Tadi kau sudah bilang. Kan? Seseorang yang Kita bercerita dikendalikan tentang Islam. sebentar. Seseorang yang dikendalikan hawa nafsunya. Tadi kamu sudah jawab. Oh iya, berarti hawa nafsunya itu Tuhannya. Nah, kamu tadi sudah mengakui kau dikendalikan Muhammad. Hidupmu dikendalikan oleh Muhammad yang di kuburan sana. Kenapa kau malu-malu mengakui bahwa kau itu sesungguhnya menuhankan Muhammad? Bukan soal malu. Kami ini Karena malu kau kalau kami takut sama khalayak. Ini kami lagi malu. Kami lagi malu Sungguh macam kamu umat takut Kristen. kepada khalayak. Bukan soal takut ini. Kami Kenapa kau malu. tidak mengakui Muhammad itu sesungguhnya adalah Tuhanmu? Bukan. Ini begini saya bagi tahu kau. Kami malu. Tadi kau sebab sudah tampak bodoh, akui jika karena seseorang tidak dikendalikan hawa yang mana nafsunya, Tuhan, yang mana maka utusan. orang tersebut Itu. menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sekarang kamu dikendalikan oleh Itu Muhammad. sebenarnya buat kami malu ini. Tapi kamu tidak mau Bukan mengakui malu. menuhankan Bukan malu Muhammad. tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tapi kami malu macam umat Kristen yang tidak boleh bezakan yang mana Tuhan, yang mana utusan. Kami Yang cukup mana Tuhan? jelas. Yang mana Nah, Tuhan? Kami Kau cukup saja jelas. tidak bisa bedakan yang mana utusan, yang mana Allah. Coba. Oke, saya tes kamu. Saya Allah tes. Tuhan kami, Saya utusan kami tes. Rasulullah Muhammad Saya sallallahu alaihi tes. wasallam. Saya tes kamu. Saya tes. Saya Cuma tes. yang Saya tes. saya yang Sebentar, saya ini, tes kamu. Apakah kamu bisa bedakan Allah dan Muhammad? Tidak. Sebentar, saya sebentar. cukup paham. Cuma saya bagi tahu, Sebentar, Dis. sebentar. Saya tes kamu. Apakah kamu sesungguhnya orang yang tidak bisa membedakan Allah dan Muhammad? Tes ya. Kalau kamu menyakiti Muhammad, maka sama saja tidak kamu dengan menyakiti Allah. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, maka sama saja tidak kamu durhaka kepada Allah. Ayo jawab. Nyalakan mikrofonmu, jangan kau ngoceh terus. Inilah, udah panik, emosi, tegangan tinggi, orang dibisukan dia tidak sadar lagi. Cigu, kau itu dibisukan. Pasti dia lagi ngomong. Kata dia. Kedengaran Cikgu. Ya silakan, Asta. Oh ya. Gini, kalau kamu menyakiti Muhammad sama nggak dengan menyakiti Allah? Iya. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama saja durhaka dengan kepada Allah nggak? Iyalah. Sama aja Oke. dengan saya durhaka kepada orang tua. Berarti Muhammad itu sama saja dengan gambarnya Allah nggak? Berarti orang tua saya juga gambarnya Allah gitu maksudnya. Karena Aduh. Di mana dalilnya kalau kau menyakiti orang tuamu sama saja kamu menyakiti Allah? ada dalilnya sukhtu wa fusuqul walidain. Surat berapa ayat berapa? Enggak, itu hadis. Wah, makanya saya bilang kitab sucimu itu diganti dulu. Setiap hari Quranmu nggak pernah kamu pakai. Ya ada di hadis juga ada. Oke, kitab sucimu apa? Apa kitab sucimu? Ya di surat Al-Isra juga ada. Di surat Al-Isra. Mana surat Al-Isra mana? Iya. Al-Isra ayat berapa? Jadi kalau di tempat Kristen itu Aduh. Tuhan gitu ya. Nggak, maksudnya saya Apa? tanya dulu sebelum saya buka kitabnya, buka di ayat Al-Quran. Jadi kalau menyakiti bapak ibu itu menyakiti Tuhan apa tidak gitu loh? Enggak. Disuruh menghormati orang tuamu. Dikatakan seperti itu. Nah, kalau menyakiti Karena di dunia ini banyak juga orang tua yang dia itu nggak beres. Contoh, ada orang tua yang menjerumuskan anaknya menjadi pelacur, ada. Iya, kalau orang tuanya baik, orang tuanya Ya berarti nggak bisa dikatakan mematuhi orang tua itu sama aja dengan ini. Tapi kita itu disuruh menghormati, hormatilah ayahmu dan ibumu Ya, supaya kalau lanjut kita umurmu. mengingkari orang tua, menyakiti orang tua, yang baik loh, orang tua yang baik itu Wah, orang yang baik. Gini loh, makanya gini. Kamu itu sebenarnya dikendalikan oleh orang yang bernama Muhammad. Enggak Cuman dong. kamu nggak nyadar itu loh. kalau saya meyakini saya dikendalikan oleh Tuhan saya, termasuk ketika saya patuh kepada orang tua saya, itu bukan berarti saya dikendalikan oleh orang tua saya. Oke, sekarang saya tanya. Gini Asta, kau bohong gini loh. Kalau orang tuamu menyuruh kau menceraikan istrimu, lalu istrimu kau diminta sama dia, kau kasih nggak? Ya enggak dong, karena Kalau Muhammad, sebentar. Kalau Muhammad menyuruh kau menceraikan istrimu, lalu istrimu dikasih Muhammad, kau kasih, kau beranu nggak? Kau patuhi nggak?
Nah, jangan framing. Bukan ada suratnya di sebentar saya tanya sama kamu. Dengarkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Di situ Muhammad punya anak namanya Zaid. Zaid punya istri namanya Zainab. Betul tidak istrinya Zaid diambil sama Muhammad? Enggak, karena dia sekarang saya tanya. Saya bacakan ayatnya. Al-Ahzab 36. Kamu ini sembarangan. Berani kamu membantah Muhammad kamu? Iya, jadi ini Nabi Muhammad. Bentar, saya bukakan ayatnya. Iya, saya tuh kamu udah usah buka ayatnya, saya bisa langsung saya baca. Al-Ahzab 36. Saya buka Al-Quran, saya juga bisa bacakan bunyinya. Al-Ahzab 36 nih. Saya bukakan sama kamu ayatnya nih. Al-Ahzab 37. Nih, saya bukakan sama kamu nih. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Tuh. Ya, jadi gini. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu disuruh Muhammad menceraikan istrimu dan istrimu supaya jadi istrinya Muhammad, kau harus patuh nggak? Disuruh? Kau harus patuh nggak sama Muhammad? Saya bukakan Al-Ahzab 36. Dengarkan. Al-Ahzab 36. Dan tiadalah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin, dan tiada pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Tuh. Iya, kalau yang sekarang kamu saya tanya, dengarkan. Bisa nggak seorang muslim membantah seorang manusia yang bernama Muhammad? Bisa tidak? Ya kan gini lah ya. Meninggal. Kau tidak boleh membantah Muhammad, sedangkan kau boleh membantah orang tuamu. Contoh. Dengarkan. Kalau orang tuamu sebentar. Dengarkan. Kalau orang tuamu menyuruh kau menceraikan istrimu, apakah harus kau ceraikan? Enggak dong, enggak harus. Iya, kalau Muhammad menyuruh kau menceraikan istrimu, aku harus kau lakukan enggak? Enggak harus juga, enggak harus. Saya bacakan lagi. Dan tiadalah patut bagi laki-laki mukmin, dan tiada juga bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Kau nekat sekali menentang Muhammad. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang durhaka. Ya, jadi coba kita gini ya. Jadi Edis, kalau dalam Islam, sejarah Islam ya, sahabat itu biasa beda pendapat dengan Nabi Muhammad. Sahabat itu sering tanya begini. Kamu itu tidak boleh menentang Muhammad, karena Muhammad dan Allah itu. Dengarkan. Siapa yang menetapkan ketetapan? Tuhan dong. Allah dan Rasulnya. Nabi itu ketetapan Nabi. Allah dan Rasulnya. Ini loh. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan. Iya, ketetapan Rasul itu adalah ketetapan Tuhan. Jadi Nabi Muhammad. Makanya di sini Muhammad dan Allah itu jadi satu, Asta. Gini ya, Edis ya. Aduh, kamu ini masih saja mengingkari. Dan sungguh kamu itu termasuk orang-orang yang mengingkari. Gini Edis. Contoh misalkan ya, Bani Israel pada zaman Musa, ketika Bani Israel mau dikeluarkan dari Mesir ya, boleh enggak orang-orang Bani Israel itu tidak patuh pada Musa gitu loh, punya pendapat sendiri, pendirian sendiri gitu. Baik, saya jawab ya. Musa, para nabi dan lain-lain itu melakukan kesalahan, makanya dilarang patuh kepada nabi. Yang harus dipatuhi itu adalah firman Tuhan. Kalau nabi itu berbuat salah, Musa pun Musa itu tahu nggak kamu? Dia dilarang masuk ke tanah perjanjian karena dia durhaka kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dia melanggar kekudusan namanya. Makanya saya bilang, Nabi kalau ngomong taatlah kepada saya, Nabi seperti itu perlu dipertanyakan. Nabi itu nggak boleh gitu ngomongnya. Nabi itu ngomongnya harus taatlah kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Siapa firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan nggak bisa kita lihat. Dia begitu maha besar, tak terlampaui akal pikiran. Yang sampai kepada kita itu adalah firman-Nya. Siapa firman-Nya? Firman-Nya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kamu masih menolak Tuhan Yesus dengan cara malah mengikuti Muhammad yang di kuburan.
Alah, Edes bikin kasihan. Nah, di situ Kenapa dia mute, Edes? Tapi enggak apa-apa. Hah? Jadi Kenapa gini dia mute itu, Edes? Ya gini Edis, tidak pernah ada di dalam Edis. ayat apapun bahwa Nabi Muhammad menyuruh manusia, umatnya itu untuk mengikuti Nabi Muhammad secara Edes, pribadi. coba kau bersihkan hatimu. Oke, baik. Sebentar, Edes, Cikgu. Edes, begini, Edes. Aduh, Coba Cikgu, kau bersihkan udah, hatimu. kau diam dulu. Hasta, dengar Iya, Hasta. iya. Dengarkan. Iya, iya. Dengarkan Iya. ini penting ini ya. Bagaimana caranya kamu mentaati Allah kalau kamu tidak mentaati Muhammad? Kalau ada misalnya gini ya, kalau ada perbuatan-perbuatan Nabi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah, tidak akan ikuti, tapi tidak pernah ada gitu loh, karena semua. Oke, saya kasih contoh. Apakah selesai. Jadi gini, mau diralat lagi nih. Asta penuhan Muhammad, dengarkan. Asta yang telah menuhankan Muhammad, dengarkan Asta. Nih, dengarkan ya, dengarkan. kamu udah mau dengarkan aku, tapi aku suruh dengarkan kamu. Maksudnya biar aku selesaiin dulu gitu loh pernyataanku, nanti silakan dibantah gitu loh. Silakan. Nah, jadi gini loh. Jadi kami itu hanya mengikuti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia tidak ikut dengan firman Tuhan, kami tidak boleh mengikuti. Tapi kan gini pertanyaannya kan gini, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, kecuali beberapa yang sudah dikritik oleh Allah sendiri gitu loh. Jadi semuanya sudah firman Tuhan semuanya, karena yang tidak sesuai sudah dikritik oleh Tuhan. Oke, baik, saya jawab. Pertanyaan saya begini sekarang. Apakah Muhammad itu melakukan kesalahan atau tidak? Kalau sebagai manusia melakukan kesalahan, iya. Oh, berarti Muhammad Dwinatur ini. Ternyata Muhammad memiliki sosok Dwinatur. Ada Muhammad yang naturnya manusia, ada yang Muhammad bukan naturnya manusia. Sungguh kamu tiada lain telah mengikuti ajaran orang-orang karesteng. Halo, selamat sore. Selamat sore, ini Muhammad juga namanya nih. Halo Muhammad, sebentar, saya tanya, ini Muhammad udah datang sebentar. Ini Muhammad udah datang nih. Halo Muhammad. Oke. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, gimana Muhammad? Betulkah bagaimana cara kamu mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad? Sebenarnya menurut saya pertanyaan Anda yang bodoh. Duh, kok bodoh? Ya, begini. Karena kamu tidak tahu bahwa Allah dan Muhammad menjadi satu, itu masalahnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Gini, sebentar. Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Oke, biarkan saya menjawab sampai selesai, boleh? Simple. Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Ya, tentunya kedua-duanya. Iya, makanya saya bilang kamu itu mustahil patuh kepada Allah kalau tidak patuh kepada Muhammad. Mustahil cinta kepada Allah kalau tidak mencintai Muhammad. Maka kamu kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama durhaka kepada Allah nggak? Ya mesti. Iya, kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama saja dengan menyakiti Allah nggak? Betul. Lalu bagaimana kamu bisa memisah-misahkan Allah dan Muhammad? Gimana sih kamu itu? Sebatan Muhammad adalah makhluk, Allah adalah pencipta. Iya, masalahnya Kalau kenapa saya, kamu perlakukan makhluk? Dengar, kenapa kamu memperlakukan makhluk seperti memperlakukan Allah? Tidak ada. Kamu itu sudah memberhalakan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Tuhan gitu loh. Bukan berarti menurut Anda. Saya, Idris. Iya kan? Itu kan menurut Siapa yang harus lebih kamu taati, kamu cintai lebih dari hartamu, anakmu, istrimu, bahkan apapun yang ada di dunia ini? Siapa? Allah Rabbi. Ini pertanyaan yang menjebak. Saya tahu Anda menjebak. Udah saya bilang, begini ya, kamu harus memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Ini ya, host. Beri saya izin kesempatan berbicara. Silakan. Nah, nanti saya dengarkan Anda, saya tidak akan potong. Boleh? Silakan. Oke. Allah Ta'ala itu tetap eksistensinya sebagai Tuhan. Dan besarnya Nabi Muhammad, apapun kemuliaan Nabi Muhammad, dia tetap makhluk, dia sebagai penerima. Saya taat kepada Allah, tak mungkin saya taat kepada Allah tanpa pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Saya taat kepada Nabi Muhammad itu hanya sebagai guru, bukan berarti saya menyembah dia. Oke, ketaatan kamu kepada siapa paham? Ketaatan kamu kepada Muhammad itu sama saja nggak dengan ketaatan kamu kepada Allah? Lah itu pertanyaan kamu yang bodoh. Muhammad berkata, dengarkan. Barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah, betul? Bro,
Jangan kau malu-malu jawab itu. Barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dia taat kepada Allah, betul? Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dulu. Salah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dia taat kepada Allah. Makanya dikatakan barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat pendukungnya. Ayat pendukungnya ada dalam Quran. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul itu maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Betul? Itu salah. Oke, coba bukakan baca Al-Maidah An-Nisa 80. Sebentar. Bukakan dulu An-Nisa 80 coba. Kita patuh terhadap perintah Tuhan itu melalui utusannya. Utusannya siapa? Allah. Apa? Nabi Muhammad. Oke, kalau kamu patuh sama Muhammad, kalau kamu patuh sama Muhammad artinya kamu sama aja patuh kepada Allah kan? Apanya? Pura-pura bengak lagi. Oke, buka An-Nisa 80. An-Nisa 80. An-Nisa 80. Gini aja lah bro, sebenarnya kau sudah paham. An-Nisa 80, silakan. Kamu pun sudah paham bahwa orang Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Itu sudah tahu. Pak Reza, teman-teman yang lain mengakui menuhankan Muhammad, cuman kamu yang masih munafik. Tolong Pak Reza kasih naik. Saya tak yakin kalau dia itu orang Muslim. Saya tak yakin. Yang nggak yakin itu karena kamu nggak biasa nonton dia dari awal. Oke, begini saja ya bos ya. Oke. Sekurang-kurangnya saya bangga dengan Tuhan kami yang Maha Agung, Maha Perkasa. Sedangkan Anda An-Nisa 80 kau baca dulu. Yang makan dan berak. Oke, baik, saya tanya sama kamu. Oke, baik, saya tanya sama kamu. Tuhan bisa berak, bisa makan, bisa mincret. Baik, saya tanya sama kamu ya. Tuhan, kalau sifat Tuhan seperti itu, bukankah tidak terhina? Baik, saya tanya sama kamu. Tuhan makan, bisa sakit perut, bisa mincret. Bayangkan, ketika muridnya sudah, jangan kau ulang-ulang terus. Jangan kau ulang-ulang terus. Bayangkan. Jangan kau kejang-kejang. Saya tanya dulu sama kamu. Ketika muridnya perlu, tiba-tiba sakit. Saya tanya dulu sama kamu. Allah bisa makan nggak? Allah tidak butuh makanan dan tidak butuh apa? Allah bisa makan atau tidak? Allah tidak butuh makan dan tidak bisa makan atau tidak? Tidak butuh makan. Bisa makan atau tidak? Ya jelas jawaban saya tidak butuh makan. Bengak, kau nggak tahu apa yang ditanya. Allah bisa makan atau tidak? Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kau tidur di bawah. Bisa makan nggak dia? Bro. Pening pala. Bisa makan nggak dia? Bisa makan nggak dia? Saya tanya. Seperti Anda saya tanya, apakah Allah bisa makan? Bagaimana Allah mau makan kalau dia tidak butuh makan? Ya gimana mau makan, orang dia aja ada aja enggak kok, gimana? Dia itu ada atau enggak, hayalan atau tidak gitu loh. Yang nyata itu hayalan. Anda. Kalau Allah itu bukan hayalan, coba deskripsikan dulu Allah itu. Sebentar. Kau deskripsikan sebentar Muhammad, dengarkan. Deskripsikan dulu, gini. Tuhan apa itu? Kalau Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, dengarkan. Seandainya Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, saya tanya dulu sama kamu, deskripsikan dulu Allah itu seperti apa? Ayo, deskripsikan. Allah tidak diperanakan, tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebentar. Pokoknya Allah Maha Suci dari segala apa yang dibutuhkan manusia. Bukan seperti Yesus yang butuh makan, butuh tidur. Baik. Kita beri dia contoh. Kita beri dia contoh, teman-teman. Kita kasih dia contoh. Oke, kau lihat Hajar Aswad di situ? Kau lihat Hajar Aswad itu? Oke. Apakah dia beranak? Adakah batu beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah itu perlu ditanyakan? Apakah Hajar Aswad beranak? Batu ya tetap batu. Beranak atau tidak dia? Batu tidak ada yang beranak, bro. Tidak beranak. Apakah dia diperanakkan? Dia diciptakan, bukan diperanakkan. Diperanakkan nggak dia? Dia tidak diperanakkan, dia diciptakan. Tidak diperanakkan. Oke, batu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Oke. Apakah dia bisa makan? Tidak bisa makan? Tidak bisa makan. Makanya saya tanya, deskripsi Tuhanmu sama persis dengan batu itu? Tidak. Loh, sekarang saya tanya sama kamu, apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Memang tidak beranak. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan. Sama nggak dengan Allah? Ya beda dong. Masih mending batu ini malah kelihatan. Oke, sekarang saya tanya. Sebentar. Batu ini kelihatan. Sebentar. Batu ini kelihatan nggak? Ya kelihatan. Oke, Allah kelihatan nggak? Enggak. Oke, mana lebih hebat, kelihatan sama nggak kelihatan? Hebat nggak kelihatan dong. Hebat nggak kelihatan. Kentut kelihatan nggak? Kelihatan lah. Iya, kentut nggak kelihatan. Kentut kelihatan kalau pakai. Aduh. Sudah saya bilang, kamu itu sedang mendeskripsikan ketiadaan. Kamu mendeskripsikan ketiadaan, gitu loh. Itu kan Oke, sekarang gini.
Buktikan sama saya bahwa deskripsi Allah itu tidak sama persis dengan deskripsi ketiadaan. Deskripsi Tuhanmu itu sama dengan deskripsi tidak ada. Coba, saya tanya sama kamu. Dia tidak seperti apapun, betul? Oke, memang tidak seperti apapun. Tidak seperti apapun. Ketiadaan itu tidak seperti apapun, betul nggak? Iya, betul. Iya sama. Allahmu itu sebenarnya nggak ada, gitu loh. Begini loh, makanya saya bilang kamu itu menyembah Tuhan yang nggak ada. Begini. Yang sebenarnya nggak ada. Cuman kamu nggak sadar kalau Tuhanmu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu siapa? Yang ada itu Muhammad. Kamu tuh nggak sadar juga dibilangin. Kamu mematuhi Allah. Yang sebenarnya yang kamu patuhi Muhammad. Kamu mencintai Allah. Sebenarnya yang kamu cintai Muhammad. Itu kan menurut Anda. Kok menurut saya? Coba saya tanya sama kamu. Tugas Allah selain daripada menuruti keinginan Muhammad apa? Allah tidak menuruti siapa-siapa. Nih. Saya kasih kamu hadisnya. Saya kasih kamu hadisnya nih. Ini Aisyah yang ngomong. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, kecuali sigap menuruti keinginanmu. Coba tunjukkan perbuatan lain Allah selain daripada menuruti keinginannya Muhammad. Bro. Yang ngomong ini dengerin. Kenapa? Yang ngomong istrinya Muhammad sendiri, namanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.